Ini hal yang bisa dikerjakan. Bukan hanya sekedar pembinaan yang tadi dikatakan secara kognitif, tetapi ada hal yang langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan, sehingga kita nggak kemana-mana gitu. Ini udah jelas, ya langkah yang bisa dikerjakan sangat simpel gitu loh. Betul, Gitu. betul, Ya. betul. Ini bukan berteori, bermisi, tapi bagaimana itu masuk ke dalam praktis di dalam pelaksanaannya. Sehingga sangat bisa dikerjakan oleh kondisi apapun gereja. Baik, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam bagi para pendengar atau para pemirsa dari channel YouTube Ngopas, Ngobrol Pastor. Di sini kita akan berbicara dengan santai dengan para narasumber, dan kita bersyukur sekali kalau misalnya pada hari ini kita bisa kedatangan narasumber yang unik, yaitu Bapak Hari Limanto. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Pak Hari. Jadi saya ingin mengundang bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang menonton atau mendengarkan acara ini, bisa mulai untuk subscribe channel ini, supaya kalau misalnya ada video-video baru, nanti bisa langsung, bisa otomatis bisa tahu di channel YouTube-nya nanti. Terima kasih sekali lagi buat tune in dan buat mendengarkan dari sini. Nama saya Pendeta Kian Holik, saya dari Sydney, Australia, dan saya akan berbincang pada hari ini dengan Bapak Hari Limanto. Selamat pagi Pak Hari di Surabaya pagi nih kelihatannya ya. Selamat siang di sana. Pak Hari tentunya tidak asing buat dunia pelayanan Kristen di Indonesia, tetapi mungkin ada beberapa dari teman-teman kita nggak tahu yang mungkin mendengarkan dari belahan dunia yang lainnya, yang mungkin nggak begitu kenal dengan Pak Hari. Mungkin kita akan berkenalan dulu dengan Pak Hari pertama-tama. Pak Hari aslinya dari mana nih Pak? Saya dari kota Surabaya, arek Surabaya katanya. Asli ya, lahir di Surabaya Pak? Ya, lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti sangat familiar sekali ya dengan Surabaya, dan cinta dengan kota Surabaya sekali nih. Boleh perkenalkan sedikit Pak, keluarga, anak-anak, istri, ya silakan. Istri saya latar belakang sebagai seorang psikolog, dan kami dikaruniai 3 anak, 1 putri, 2 putra. Anak yang pertama itu mengambil bidang kulineri, jadi sekarang merintis usaha. Jadi kalau mau pesan kronis, kastengel dan sebagainya silakan. Sekalian promosi nih. Ya. Yang nomor 2 ada di Sydney, Elkana, ya. Kuliah di Hillsong, kemudian dia ambil nursing di UTS ya. Terus yang ketiga Nehemia, dia sedang merintis ya, endorse dengan temannya dan sebagainya. Nehemia putra. Itu latar belakang keluarga. Puji Tuhan Pak. Ya. Bapak sekarang berjemaat di gereja mana Pak? Saya dari dulu di GKI Sulung Surabaya. Puji Tuhan ya, kalau misalnya kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Mungkin Pak Hari bisa cerita sedikit, mungkin latar belakang Pak Hari pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus. Boleh tahu Pak, kapan dan di dalam konteks apa, kalau Bapak nggak berkeberatan? Ya, saya berkeluarga itu tidak memiliki background Kristen sama sekali. Sama sekali. Konfusianis ya. Kami sehingga ya hidup di dalam masa kecil saya itu, dan ya pernah diajak
teman-teman sekolah minggu, jadi ada koko saya, ada adik saya, kami bertiga berangkat gitu ya. Sudah hanya sesaat saja. Itu background saya. Terus ya saya melihat ada beberapa orang yang sering datang ke rumah gitu, orang-orang Kristen ini. Dan ada satu yang sangat setia sekali, dia datang ke rumah. Dan saya baru tahu kalau itu namanya mengabarkan Injil. Dia menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Orangnya sangat sederhana, tetapi sangat setia. Gitu. Nampaknya itu benih-benih awal yang Tuhan taruh melalui orang-orang tersebut di dalam keluarga kami. Dan sampai satu saat, saya tepatnya 27 September tahun 80 itu menjadi satu titik balik hidup saya. Nah sebelum itu, persis dalam 2 tahun sebelumnya itu saya mulai terlibat, diajak ke gereja, dijemput sama teman ya, remaja itu. Nah, bahkan saya belum mengenal Tuhan sudah jadi pengurus di dalam pelayanan itu. Wah, sempat bikin nervous juga kira-kira begitu ya. Apalagi kalau disuruh berdoa, wah itu stres berat kira-kira begitu. Itu pengalaman saya. Dan tanggal 27 September tahun 80 itulah setelah di sekolah kami itu, di sekolah Petra, Kalianyar ya, yang pagi itu kalau Sabtu siang itu selalu ada persekutuan. Itu teman-teman dari Perkantas yang merintis juga gitu. Situ. Dan saya mengikuti waktu itu, diajak teman ikut aja acara. Ya udah ikut. Nampaknya hari itu acara khusus kira-kira. Saya malu-malu gitu duduk paling belakang gitu ya. Nggak taunya hari itu sangat luar biasa. Itu penuh. Saya yang paling belakang itu menjadi di tengah-tengah. Dan itu sampai di lantai 2 di auditorium itu penuh semua. Dan hari itu seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, saya memberikan perhatian sepenuhnya. Dan disitulah awal saya membuka hati saya, baru mengerti tentang keselamatan di dalam Kristus dan sebagainya. Tuhan. Yeah. Dan situ awal saya sekaligus menyerahkan diri saya, berkomitmen menjadi seorang hamba Tuhan. Karena ada 2 tantangan saat itu. Percaya Tuhan Yesus dan mau jadi hamba Tuhan. Wow. Dan dalam momentum itu saya menyerahkan diri. Saya tahu keluarga saya belum percaya gitu. Itu akan menimbulkan kesulitan. Dan memang betul kenyataannya kesulitan di awal itu. Iya, iya. Wah, ini sudah hampir anniversary 41 tahun berarti, Pak. Ya. Minggu depan ya. Iya Pak, puji Tuhan Pak, terima kasih sekali lagi cerita singkat pertobatan dan luar biasa bagaimana Tuhan bisa memakai Bapak untuk menjadi seorang pengikut Kristus dan juga untuk untuk melayani Dia. Itu sesuatu yang luar biasa dan saya yakin dan percaya mengikut Kristus dan melayani Dia ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Pak. Nah, sekarang Pak Hari, saya dengar sudah emeritus ya, Pak. Tetapi masih tetap aktif, Pak, kemana-mana untuk melayani Tuhan. Kira-kira bisa cerita apa saja yang Bapak lakukan sekarang dalam usia pensiun, boleh dikatakan begitu? Sebenarnya saya 2 tahun lebih awal menyelesaikan istilahnya pelayanan saya di Perkantas dengan berbagai macam dasar pertimbangan berkaitan dengan beban yang Tuhan percayakan kepada saya untuk melakukan misi yang lebih jauh lagi. Ya, jadi sampai sekarang saya mengerjakan misi itu. Kami baru pulang dari Papua selama 18 hari, kami keliling ke beberapa tempat, tapi saat di Papua kami terpisah. Setelah dari Wamena kami sama-sama dengan Pak Chandra, kemudian kami bisa masing-masing ke daerah yang mau dituju tersebut. Misi yang kami lakukan kali ini sangat berbeda karena di dalam kondisi pandemi. Ya. Dengan aturan-aturan yang begitu sangat ketat dan ribetnya luar biasa. Dan ini lebih ke arah pastoral mission. Jadi pastoral mission trip yang kami kerjakan kali ini. Jadi bukan mengumpulkan massa, terus kan nggak boleh kan, terus kasih training, tidak. Tapi menyentuh hati setiap mereka. Ketemu dengan kelompok yang jauh lebih kecil, 2-3 orang, bahkan pribadi.
dan melihat pergumulan-pergumulan mereka yang begitu berat di dalam masa pandemi yang berkepanjangan. Ada yang sudah jauh dari Tuhan, ada yang masih dalam pergumulan yang begitu berat. Nah, disitulah kami hadir. Kami melakukan sesuatu untuk mereka dan memberkati tempat di mana kami kunjungi itu. Jadi sampai sekarang saya melakukan pelayanan misi yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan bulan depan kami akan berangkat juga ke NTT untuk mengunjungi daerah-daerah bencana yang ada, dan sekaligus memang ada pertemuan-pertemuan khusus untuk apa yang kita bisa lakukan. Ya, kenapa beban yang Tuhan taruh itu adalah Indonesia Timur dari dulu, gitu loh. Dan ini saya terus lanjutkan karena melihat di Indonesia Timur mengalami degradasi yang sangat luar biasa dalam semua aspek, ya, dari kerohanian, moral, semuanya begitu. Jadi itu menjadi beban yang sangat kuat Tuhan taruh di dalam hati saya untuk melihat Indonesia Timur. Gitu. Ya, puji Tuhan. Tadi Bapak cerita mengenai bagaimana perjalanan kali ini lebih merupakan perjalanan pastoral, tadi Bapak katakan. Apakah itu juga masalah sebetulnya yang Bapak deteksi yang paling krusial sekarang ini ada di Indonesia Timur menurut Pak Hari? Iya, saya pikir bukan hanya Indonesia Timur, semua. Jadi perlu kehadiran secara personal, bukan sesi, bukan training. Gitu. Mendengar suara mereka, memperhatikan pergumulan mereka, berdoa bersama mereka, memberkati kebutuhan yang menjadi bagian hidup mereka. Itu jauh lebih menyentuh dan mengubah hidup mereka untuk berpengharapan kembali. Jadi konteksnya di dalam sesuatu yang jauh lebih sederhana, lebih kecil, lebih personal, boleh dikatakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Pak Hari bersama dengan tim, ya, di Indonesia Timur. Sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, masalahnya sekarang begini, Pak. Bukannya waktunya sekarang Pak Hari itu katanya, sudahlah nikmati hari tua, tenang di rumah, santai bersama dengan keluarga, begitu ya, mengerjakan hobi dan lain sebagainya. Tapi tetap Bapak melayani Tuhan dan pergi ke daerah-daerah. Apa yang membuat Bapak mengerjakan hal itu, Pak? Yang saya lihat pertama itu situasi di daerah-daerah itu yang begitu berat, ya, dan tidak semua orang punya hati untuk mengerjakan dengan satu ketekunan dan kontinu begitu, ya. Kadang-kadang mereka hanya sebagai satu kunjungan misi sesaat gitu, ya. Ini membutuhkan orang yang punya hati yang besar, hati yang penuh kasih untuk jiwa-jiwa di sana. Apalagi mereka ada di dalam ancaman yang sangat serius. Dalam prosentase sudah terjadi perubahan yang sangat drastis, sangat drastis. Dan mungkin ini karena di agak terbuka, saya nggak bisa menyampaikan secara terbuka begitu. Tetapi sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan semua itu. Bukan hanya keterbatasan SDM, ya, tapi semuanya. Sehingga mereka memang tidak terbackup. Berapa banyak iman mereka yang berpindah, runtuh, ya macam-macam. Dan itu Tuhan taruh begitu kuat di dalam diri saya. Maka saya bersama keluarga itu bergumul untuk bagaimana bisa terlibat dengan baik. Dan maka itu kami di dalam keluarga itu ada persembahan misi yang tiap bulan kami berikan untuk pelayanan di ladang-ladang misi dalam keluarga. Dan memang saya sudah emeritasi semacam itu, ya. Waktu saya memang tidak sebanyak dulu untuk saya terbang ke sana kemari. Tetapi saya tetap menyediakan waktu itu. Dan saya bersyukur ada Pak Chandra yang bersama-sama bisa mendampingi setelah dia selesai dari pendidikan di Singapura yang lalu. Dan dia punya beban misi yang sangat kuat untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Dan saya menemukan partner untuk bisa bersama-sama memikirkan dan bergerak bersama-sama, bersehati memikirkan lebih jauh ladang ini. Dan teman-teman alumni yang selama ini bersama saya hampir setiap hari PA itu, mereka sangat backup, ya, semuanya itu. Mereka dukung, bahkan relasi dengan beberapa personel di gereja-gereja juga backup kegerakan itu. Itu yang sampai hari ini Tuhan taruh dalam hati saya, yang mendorong saya untuk
tidak bisa tidak harus segera melakukannya. Dan sisa hidup saya memang untuk ini. Ya. Luar biasa ya. Berarti ada sesuatu pekerjaan yang masih belum selesai, boleh dikatakan, yang masih harus dikerjakan. Dan itu bahkan menantang Pak Hari untuk terus mengerjakannya bahkan di dalam usia emeritasi seperti ini. Sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara, karena kalau misalnya kita melihat memang hanya di dalam skop kita yang sempit, begitu ya, kita mungkin nggak melihat hal ini. Tetapi ketika kita sudah pergi ke daerah, kita melihat kebutuhannya, di sanalah sebetulnya mata kita akan dibukakan, gitu ya. Nah, itu sesuatu yang luar biasa, Pak Hari. Bagaimana Pak Hari bisa memberikan inspirasi ya? Puji Tuhan, hari ini kita ada Pak Chandra. Saya yakin Pak Chandra sudah diberikan inspirasi oleh Pak Hari untuk melihat ladang yang begitu luas, yang masih belum tersentuh, yang masih terus harus digarap. Tetapi mungkin yang saya ingin bertanya kepada Pak Hari, apakah ada motivasi yang Bapak bisa berikan kepada generasi muda, hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di lembaga misi, untuk mereka melihat kembali atau mungkin melakukan sebuah revisitasi begitu ya dari apa yang sudah mereka lakukan kerjakan, supaya mereka bisa jeli melihat bahwa ada kebutuhan yang begitu luas yang ada di Indonesia dan juga di tempat-tempat lain, saya yakin. Silakan Pak. Memang setiap gereja dengan pergumulannya masing-masing. Tetapi kan kita tidak hanya fokus di dalam pergumulan itu semata. Tapi bagaimana pembinaan-pembinaan di dalam gereja itu bisa mengarah kepada kegerakan misi. Jadi menanamkan itu di dalam hati mereka sedini mungkin gitu. Jadi sejak sekolah minggu, remaja, pemuda itu harus ada beban misi itu ditanam. Nah, jadi persoalan adalah bagaimana guru-guru sekolah minggu, pembina-pembina remaja itu memiliki hati misi, sehingga itu bisa ditularkan kepada mereka. Karena kalau tidak, itu agak terlalu sulit gitu ya. Jemaat yang sudah cukup dewasa itu untuk digerakkan sedemikian rupa. Ya kalaupun ada, tidak banyak jumlahnya ya untuk itu. Tetapi tetap itu sesuatu hal yang perlu juga dilakukan. Itu. Jadi perlu ada semacam bukan hanya sekedar event misi di dalam gereja, tetapi ada satu tindakan follow up lebih jauh setelah event itu. Itu akan menolong banyak mereka untuk dibukakan lebih jauh. Dan ya bila perlu diajak mereka untuk bersama-sama mengunjungi satu daerah. Mungkin nggak usah jauh-jauh dulu. Daerah-daerah yang sangat dekat dalam waktu yang lebih pendek supaya mereka terbuka. Karena saya melakukan menanamkan itu kepada anak saya itu dengan cara yang sangat sederhana sebenarnya. Jadi saya mengunjungi salah satu tempat wilayah di Surabaya itu ada satu perumahan petak, ya perumahan petak di Surabaya Barat di sana. Nah, anak-anak saya ajak mereka waktu kecil-kecil. Dan itu rumah mereka itu ya 4x6 kecil-kecil begitu ya. Wah, saya ajak mereka untuk melihat bagaimana mereka itu. Gitu loh. Jadi melihat konteks yang ditanamkan sedini mungkin supaya mereka memiliki hati yang penuh belas kasihan, hati yang punya kasih itu lebih dahulu, karena itu yang menggerakkan mereka dan itu ditanamkan sedemikian rupa. Dan ya, itu yang gereja lakukan. Iya, luar biasa. Dan memang itu adalah sesuatu yang harus dilakukan secara terintegrasi oleh gereja sejak awal, seperti yang Pak Hari katakan, begitu ya. Bahkan juga sejak sekolah minggu mulai ada semacam kurikulum yang mana misi itu terintegrasi ada di dalamnya, di dalam remaja juga demikian. Tetapi bukan hanya sekedar pendidikan kognitif sifatnya, tetapi bagaimana masuk di lapangan, gitu ya. Untuk mereka bisa melihat bagaimana kebutuhan yang begitu luar biasa luasnya. Ya. Nah, tetapi memang sekali lagi Pak, secara prakteknya bagaimana kita bisa membangun sebuah generasi muda yang memiliki hati misi, itu loh Pak. Dan kira-kira bagaimana perjalanannya dari sekolah minggu sampai ke dewasa, sampai ke remaja, sampai ke dewasa, supaya
ada keluar lagi, Pak, orang-orang seperti Bapak Hari Limanto Junior, begitu ya, di kemudian hari, yang bisa mempunyai hati misi dan bisa memberikan hidupnya untuk misi, begitu, Pak. Bagaimana caranya, Pak? Ini kan audiens kita kebanyakan adalah Ya. hamba-hamba Tuhan, ya. Mungkin Bapak Hari bisa memberikan sedikit tips itu untuk para hamba Tuhan. Silakan, Pak. Selain yang tadi saya sampaikan, sebenarnya gereja bisa mengundang tempat lahan-lahan tersebut, ladang-ladang misi itu untuk mereka datang, memberikan satu kesaksian. Dan ya, mereka sekolah minggu, remaja, pemuda, dan sebagainya itu mencoba menangkap apa yang perlu mereka bisa lakukan. Selain jelas mereka harus mendoakan, terlibat di dalam doa itu. Jadi ada informasi tentang misi yang berkesinambungan. Terus dalam sekolah minggu, remaja. Dan itu ternyata mereka nanti akan terbuka. Ternyata banyak kebutuhannya gitu. Dalam banyak hal yang mereka bisa lakukan. Gitu. Dan sebagainya. Jadi doa misi itu penting sekali ditanamkan di dalam diri anak-anak sekolah minggu, remaja. Amin. Itu penting sekali, pemuda. Karena itu mulai beban yang mereka coba lihat. Ya, mereka ambil perlahan-lahan. Terus mengundang dari ladang-ladang misi untuk mereka sharing gitu loh, konteks sekolah minggu, bagaimana anak-anak sekolah minggu di ladang-ladang misi itu mereka tahu daripada semua keterbatasan yang ada, mereka butuh sentuhan lebih jauh dari kehidupan mereka. Ini hal yang bisa dikerjakan, bukan hanya sekedar pembinaan yang tadi dikatakan secara kognitif, tetapi ada hal yang langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan. Betul. Sehingga kita nggak kemana-mana gitu. Ini udah jelas. Ya, langkah yang bisa dikerjakan sangat simpel gitu loh. Betul, gitu. betul, ya. Betul. Ini bukan berteori, bermisi, tapi bagaimana itu masuk ke dalam praktis di dalam pelaksanaannya. Sehingga sangat bisa dikerjakan oleh kondisi apapun gereja. Jadi misi bukan hanya teori, tetapi praktek. Misi yang real begitu ya, di dalam kehidupan semua orang yang ada di dalam gereja, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Dan juga memulai untuk peka terhadap misi dari usia yang sangat muda di dalam konteks lokal, boleh dikatakan begitu ya. Dan saya yakin dan percaya setiap gereja di Indonesia pasti mempunyai ladang misi, karena kita melihat memang persentase Kristennya masih sangat sedikit sekali. Dan ada begitu banyak ladang yang bisa kita garap, boleh dikatakan, bahkan yang ada di sekitar gereja. Jadi konteks misi itu bukan hanya harus di luar pulau, bukan hanya di daerah terpencil, tetapi di daerah lokal. Betul ya, Pak? Betul sekali. Dan yang luar biasa ialah bagaimana kita bisa melihat generasi yang dilahirkan gitu ya, generasi yang peka terhadap misi dan mulai untuk melihat bahwa ya memang ini adalah sesuatu yang mereka harus lakukan. Nah, kira-kira langkah praktisnya, Pak, sekarang, Pak, khususnya bagi para hamba-hamba Tuhan yang ada gitu ya. Kira-kira kalau misalnya di dalam konteks dewasa saja, Pak, mungkin ini pemuda ke atas begitu ya. Apakah ada langkah-langkah praktis yang berbeda mungkin menurut Pak Hari yang harus dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan untuk membangkitkan sekali lagi jiwa misi, untuk memberikan integrasi antara misi dengan kehidupan Kristen? Pak Hari involved di dalam Perkantas sudah cukup lama, dan saya yakin ada begitu banyak orang-orang yang diinspirasi oleh Pak Hari untuk pergi ke ladang misi dari Perkantas di Surabaya. Kira-kira ada tipsnya, Pak, untuk para hamba Tuhan yang lainnya? Yang pertama itu mungkin perlu gereja-gereja itu mengadopsi 1-2 tempat ladang misi untuk menjadi bagian beban dan latihan mereka, gitu ya. Kami dulu ada salah satu ladang misi yang di Kalimantan Barat itu, namanya Tamong. Nah, waktu awalnya kan saya ikut survei ke sana, kan itu di dalam naungan dari rumah sakit Serukam ya, Bethesda itu. Saya ketemu dengan mereka dan sebagainya. Mereka welcome dan kami sharing dan sebagainya. Terus mereka bilang, wah
seringkali datang dengan semangat begitu katanya, kemudian hanya datang satu kali kemudian hilang. Kami, saya katakan tidak, kami punya satu beban yang sangat serius ingin menggarap ladang misi. Sekaligus ini menjadi satu pilot project dan orang bisa belajar dari berbagai tempat. Jadi bukan hanya yang dibina Perkantas, gereja pun bisa. Dan itu sudah berlangsung dalam ya kira-kira 8-9 tahun. Dan kita melibatkan beberapa gereja yang mau, majelis-majelis gereja, terus pemuda-pemuda gereja. Mereka ikut, ya, mereka ikut, dan memang kan ada trainingnya. Karena training sebagai satu bentuk persiapan. 1 tahun dulu kan 1 kali, kemudian diubah menjadi 2 kali. Gitu loh. Karena melihat konteks kebutuhan yang ada. Terus juga animo yang ikut kan jadi banyak. Gitu. 1 kali pergi itu rombongan misalnya 40 sampai 30 sekian gitu. Dan agak kewalahan juga kalau terlalu banyak. Artinya dibagi seperti itu. Dan itu memang menanamkan semangat itu untuk gereja melakukan permisi. Itu sangat sangat simpel sebenarnya. Jadi kalau kemudian mereka bisa menemukan model sendiri gitu. Oh iya, mereka bisa belajar dari situ. Kemudian mereka bisa berdoa, majelis pendetanya dan pengurus komisinya bisa berdoa untuk menggumuli tempat-tempat mana yang mereka akan adopsi. Dan mereka bisa melihat pengalaman yang bersama-sama kami waktu itu. Dan saya memang melatih staf-staf Perkantas untuk bermisi kayak ke Papua gitu ya. Dulu saya kerjakan sendiri, terus 2-3 orang. Pernah kami untuk 1 kali supaya mereka bisa punya pemahaman tentang Papua, kami berangkat dengan rombongan pertama kali kunjungan itu 22 orang. Dari 22 orang itu ternyata 1 nyangkut. Itu anak binaan saya sendiri. Saya kaget juga gitu loh. Kami cukup lama di situ 2 minggu. Pada hari keempat dia sudah sharing bebannya. Tuhan begitu bicara dengan dia lewat firman Tuhan. Sesi-sesi itu begitu kuat. Akhirnya dia menyampaikan kepada saya pribadi. Ini adik PA saya. Nah, saya bilang, kamu punya pacar bagaimana? Dia bilang, sharing. Kalau enggak ya sudah dia mau jalan. Ternyata pacarnya juga adik PA saya. Jadi sekarang ini dia sampai sekarang dia ada di sana. Jadi dia ada kira-kira 15 tahun ada di Papua. Dan dia concern di dunia pendidikan. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Jadi mengadopsi beberapa mungkin proyek-proyek misi yang ada di daerah-daerah, dan bukan hanya sekedar mengadopsi, tetapi mendoakan dan bahkan juga terus mengirim tim dengan rutin ya Pak ya. Biasanya berapa lama sekali Pak secara praktek? 6 bulan sekali. Kalau yang di Kamong itu di Kalimantan Barat itu kan jauh memang tepatnya. Yeah. Itu 6 bulan 1 kali. Di Juni dan di Desember menjelang akhir. Biasanya begitu. Kalau di Papua kami itu 3 kali dalam 1 tahun. Bisa itu minimum, bisa lebih. Ya. Yeah. Dan biasanya setiap kali Pak Hari pergi ke sana, Pak Hari membawa staf dan juga mahasiswa ya biasanya ke sana ya. Luar biasa. Saya yakin dan percaya dengan mata kepala yang melihat secara langsung kebutuhan yang begitu luas, orang-orang pasti akan digugahkan untuk memiliki hati misi gitu ya. Nah, kira-kira Pak, tentunya pasti perjalanan Pak Hari untuk mempromosikan misi, baik itu di Perkantas maupun di gereja-gereja, mengalami tantangan-tantangan, tetapi juga mengalami sukacita, Pak. Mungkin sekarang sebelum saya tanya tantangannya, sukacitanya dulu Pak. Kalau ada 2 sukacita yang Pak Hari rasakan selama ini, apa Pak sukacitanya Pak di dalam Bapak membina, mendorong, dan juga pergi ke ladang misi? 2 saja Pak sukacitanya Pak. Yang pertama saya senang respon daripada orang-orang itu kembali menceritakan Tuhan. Itu respon yang membawa sukacita. Yang kedua adalah orang-orang yang saya ajak ini bisa mewariskan hati ini untuk bisa melanjutkan. Itu ya sukacita yang saya alami. 2 hal itu. Puji Tuhan. Jadi respon dari orang-orang yang kita layani dan juga bagaimana orang-orang yang kita ajak juga merespon juga dan mungkin ikut serta begitu ya di dalam apa yang kita lakukan.
Puji Tuhan, Pak. Ya. Nah, tentunya Pak ada tantangannya, Pak. Ya. Kalau misalnya ada 2 tantangannya yang Pak Hari bisa ingat, kira-kira hal apa saja Pak menurut Bapak yang menjadi tantangan bagi Bapak selama ini? Ya, tantangan yang paling sulit adalah dari medan pelayanan itu. Karena selama ini Tuhan itu taruh saya ke daerah-daerah konflik. Dulu kan saya merintis Timur-Timur juga gitu. Yeah. Di awal 90 sampai Timur-Timur lepas itu. Itu setiap kali kami kunjungan misi itu, tiba-tiba meletus peristiwa-peristiwa yang sedemikian rupa. Ya, itu tidak bisa dihindari. Ya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri. Ya. Jadi ada ancaman terhadap kehidupan kita juga mungkin ya, ketika kita pergi ke sana ya. Ya. Dan itu berita sebelum ya seperti mengintimidasi untuk berangkat atau tidak, kira-kira begitu. Ya. Selama ini kami tetap berangkat, kira-kira. Puji Tuhan. Ya, banyak hal-hal yang mujizat yang Tuhan buat juga ya. Di dalam luar biasa. Sangat krusial. Yang kedua itu memang dari sisi tim yang ada itu kan sangat variasi. Usia pelayanannya dan kematangannya dan sebagainya, kira-kira begitu. Dan masing-masing kan punya karunia, talenta dan sebagainya. Ini tidak mudah untuk menyatukan ini menjadi satu gerak terpadu dari internal timnya sendiri. Jadi mesti menempatkan, oh ini orang yang bisa seperti ini, oh ini bagian terobosan dan sebagainya. Jadi itu kolaborasi. Karena tidak mungkin dikerjakan oleh 1-2 orang. Karena ladangnya terlalu besar luas. Juga tidak mungkin dengan 1-2 lembaga pelayanan. Jadi mesti menarik yang lain bersama-sama untuk garap sama-sama. Kan tujuannya kan untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan siapa-siapa. Itu yang tetap terjaga, tetap terpelihara. Ya. Jadi ada tantangan khususnya di dalam keadaan fisik kita, mungkin kita terancam begitu ya ketika kita pergi ke sana, tetapi juga ada tantangan di dalam kita mengatur manajemennya Pak ya. Jadinya ini dibutuhkan manajemen juga nih di dalam perjalanan misi ini ya. Karena kita bukan hanya bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri gampang gitu ya, tetapi ini kita bekerja bersama-sama. Puji Tuhan Pak, saya yakin dan percaya ini semuanya yang Pak Hari sudah lakukan selama ini memberikan inspirasi kepada orang-orang untuk mereka juga melihat bagaimana ladang yang begitu luas, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Oleh karena itu, seperti yang Tuhan Yesus katakan, mintalah kepada yang empunya ladang untuk mengirimkan pekerja-pekerja. Itulah yang gereja-gereja harus lakukan sejak dini, bahkan tadi Pak Hari katakan ya, sampai dewasa, sampai tua, terus untuk berdoa bagi Tuhan untuk mengirimkan pekerja-pekerja ini. Karena tidak pernah kebanyakan ya Pak, betul ya, tenaganya ya, selalu ada defisit. Terlalu luas ladangnya. Terlalu luas juga memang ladangnya. Betul Pak, betul. Puji Tuhan Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Hari buat waktunya. Sekarang kita akan masuk ke dalam acara interaksi. Di sini kita ada Pak Chandra. Dan kita akan berinteraksi dengan Pak Chandra. Mungkin Pak Chandra ada sedikit komentar atau ada sedikit pertanyaan yang ingin diberikan kepada Pak Hari. Silakan Pak, mic-nya sudah terbuka. Langsung saja Pak. Ya, selamat siang. Pertama, komen dan kesan ya. Jadi sebelum saya lulus sekolah begitu, saya mengambil waktu untuk mempersiapkan diri masuk kembali ke ladang. Jadi ambil waktu retreat. Waktu itu saya baca, karena saya staf perkantas, saya baca sejarah InterVarsity, saya baca sejarah IVES begitu. Di mana kegerakan IVES pada mulanya memang bertumpu pada pilar-pilar Bible Study Movement, Discipleship Movement, Prayer Movement, Evangelism Movement begitu. Dan ada satu poin yang disebutkan di situ. Jadi pilar kegerakan IVES itu terlibat dalam kegerakan misi dunia. Nah, saya menggumuli frasa itu. Kalau kembali ke perkantas, terlibat dalam kegerakan misi dunia ini seperti apa? Nah, waktu saya kembali ke perkantas, terus saya
pertama diajak Hari di-sharing Kak Ari sharing tentang hatinya, panggilan misinya, bebannya, lalu saya ikut terlibat begitu. Jadi itu jadi kayak lengkap ya. Jadi pilar itu saya rasakan dan saya jalani, terlibat dalam pergerakan misi dunia. Sehingga saya merasa segar. Dan merasa segar karena saya merasa, oh ini yang dilakukan tidak lari dari sejarah berdirinya iFirst begitu. Itu kesan saya ya. Jadi semua hari ini saya merasakan kesegaran. Saya tidak hanya belajar tentang biblical mission, saya tidak hanya belajar dari tokoh-tokoh misi, dari staf-staf perkantas yang lain, tapi saya mendapatkan transfer hidup dari Kak Hari, di mana pemuridan, penginjilan, doa, Bible study kuat, tapi dibarengi juga dengan kegerakan misi. Ya, ada kecenderungan memang orang yang kuat di misi, biblical teologinya lemah. Biblical teologi kuat, misinya lemah, tapi saya melihat kombinasi yang berjalan dua-duanya sama kuat begitu. Dan itu menyegarkan saya sebagai generasi yang lebih muda. Untuk pertanyaan itu Kak Hari, ini yang saya jujur masih terus belajar itu, resepnya apa sih Kak? Begitu. Kak Hari itu selalu berkobar-kobar dengan kan, ya jadi kan misi kan banyaknya sporadis, tapi Kak Hari kontinu terus-terusan, begitu luas, bukan hanya terus-terusan luas, tapi juga dalam gitu. Tapi terus berkobar. Nah, itu saya masih terus cari ini seperti apa, belajar, cari literatur seperti apa begitu. Tapi saya lihat hidup Kakak ini begitu berkobar mengerjakan misi. Mungkin Kakak bisa sharingkan ya, begitu apa seperti kobar sekali begitu. Kan menguras banyak energi kan sebenarnya misi itu. Silakan langsung Pak Hari. Ya sebenarnya kehangatan dengan Tuhan ya dalam relationship itu yang menolong dan menjaga hati saya, gitu loh. Jadi hidup di dalam kedalaman dengan firman Tuhan setiap hari itu menggairahkan, ya. Hidup makin dikuduskan, diperbaharui, terus kasih itu semakin tumbuh sedemikian rupa, beban, perelaan itu terus diperbesar dari waktu ke waktu untuk mengerjakan. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjaga hidup kita dengan firman Tuhan yang semakin lama, semakin dalam, semakin kita sungguh bisa menghayati hati Tuhan yang sesungguhnya untuk dunia ini. Sebenarnya nggak ada resep yang terlalu istimewa. Saya lakukan sesuatu yang mungkin kecil seperti itu saja. Ya bukan literatur yang setumpuk atau apa, tidak. Hanya kedalaman dengan firman Tuhan yang memperbaharui hidup saya, mengubah, dan terus-menerus itu. Itu yang menjadi bagian saya sampai hari ini. Di dalam segala kemurahan Tuhan, terus menjaga hati bisa berkobar di dalam semua situasi yang Tuhan izinkan. Yaitu. Dan ketika kita menyadari kalau misalnya firman yang kita dalami itu, kita tahu bahwa itu adalah sebetulnya firman yang berisi misi Allah untuk menyelamatkan manusia, tentunya kita nggak bisa escape ya Pak, dari bagaimana kita pun dipanggil untuk melakukan misi di dalam dunia ini. Jadi sebetulnya misi itu bukan hanya satu bagian saja dari kehidupan kita, tetapi seharusnya menyeluruh ada di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi intinya daripada segala sesuatu yang kita kerjakan. Ya, tetapi memang luar biasa Pak, dengan konsistensi yang Bapak lakukan, dan saya yakin juga memberikan inspirasi kepada orang-orang lain. Ya, silakan ada lagi Pak Chandra yang ingin dikomentari atau diberikan ditanyakan ke Pak Hari, silakan. Ya, saya sudah get the point ya. Jadi memang kan misi kan lahir dari hati Allah. Ya, tampaknya resepnya ini resep sejak awal mula gereja ada. Ya. Jadi Kak Hari menghidupi itu. Jadi melekat pada hati Allah, sehingga kekuatan Allah, hati Allah itu mengalir lewat Kak Hari. Dan ini memang frasenya simpel ya, tapi membutuhkan kedisiplinan yang dalam. Amin. Spiritual, disiplin rohani yang kontinu, disiplin dan dalam. Itu sih ya, itu juga dari gerakan di pelayanan saya di Perkantas ya. Jadi adik-adik itu mesti memelihara hubungan relasi dengan Tuhan, dengan PA yang akurat dalam begitu, sehingga hati Allah itu tidak hanya di head knowledge, tapi benar-benar dari kepala sampai ke hati, diresapi, dihayati, kemudian dihidupi. Betul, luar biasa.
Memang saya sudah sering ikut Kak Hari, sudah sering ngobrol sama Kak Hari, tapi sering kali pertanyaan lama tapi dengan jawaban baru itu kembali menyegarkan ya. Jadi saya kayak dapat siraman-siraman kayak jalan di padang gurun ketemu oase gitu. Dengan minum renang sekalian. Kalau boleh tanya Pak Chandra, pertama kali melakukan perjalanan misi dengan Pak Hari kapan? Tahun berapa? Masih ingat nggak? 2006 akhir. Kemana itu? Itu kemana? awal ke Papua. Ke Papua ya? Iya. Kesannya bagaimana Pak pertama kali Pak? Itu benar-benar awal sekali saya terlibat dalam perjalanan misi. Kesannya ini misi rombongan besar sekali. Saya lihat kok hampir separuh pesawat isinya orang-orang yang mau perjalanan misi. Dan saya melihat ini api ya. Saya merasakan api penginjilan itu kuat ya. Di situ. Bawa barang buahnya dan lain sebagainya, tapi ketemu dengan jiwa-jiwa keselayan itu, dan saya melihat, saya tahu Kak Hari secapek apapun khotbahnya itu selalu kayak KKR ya, berapi-api. Ini beyond, jadi tidak tahu kekuatan dari mana, itu selalu membuat kami generasi di bawahnya penasaran. Puji Tuhan. Satu yang saya doakan dan saya harapkan kalau misalnya nanti suatu ketika kita bukan hanya bisa membawa orang-orang Indonesia ke Papua atau ke tempat-tempat lain NTT yang membutuhkan, tetapi kita bisa membawa orang dari negara lain, khususnya dari negara tetangga nih, orang-orang Australia, banyak sekali sebetulnya yang punya hati misi dan punya hati ke Indonesia, tetapi masalahnya tidak ada yang memandu, begitu loh. Jadi ketika kita bisa memandu dan kita bisa mendorong mereka, akan sangat luar biasa sekali menurut saya impact-nya, khususnya bagi orang-orang yang ada di Australia yang lainnya juga. Wah, puji Tuhan, ini pengalaman yang sangat luar biasa di dalam pembicaraan kita, dan kita bersyukur sekali kalau misalnya pada hari ini kita bisa ngobrol dengan Pak Hari Limanto, dengan Pak Chandra, dan kita bisa membicarakan mengenai misi Allah dan misi kita, begitu ya. Dan doa kita ialah bagaimana gereja-gereja bisa terus menghasilkan generasi-generasi muda misi yang misioner, yang mempunyai hati misi, sehingga ketika mereka melihat ladang yang ada di sekitar mereka, hati mereka tergerak seperti hati Tuhan Yesus, begitu ya. Tuhan Yesus melihat apa yang dilihatnya, pada waktu itu dia tergerak dan dia katakan, berdoalah kepada Allah yang mempunyai ladang itu untuk mengirimkan pekerja-pekerja, karena memang ladangnya begitu luas tetapi pekerja sedikit. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pembicaraan kita pada pagi hari ini. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu yang begitu besar dengan mengirimkan Tuhan Yesus, anak-Mu satu-satunya Tuhan, untuk datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami berterima kasih karena Engkau mempersatukan kami di dalam keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan terima kasih juga untuk ladang misi yang Tuhan percayakan kepada setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami melihat ladangnya begitu luas, tetapi pekerja sedikit. Dan kami terus berdoa Tuhan, agar Tuhan boleh mengirimkan pekerja-pekerja lebih banyak lagi ke ladang Tuhan. Sehingga ya Bapa, ada begitu banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan Bapak Hari Limanto yang Tuhan telah pimpin dan berkati. Dan bahkan setelah sekian puluh tahun melayani Tuhan, baik itu di perkantas maupun di ladang-ladang misi. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kau terus mengobarkan hati untuk terus melayani Tuhan, bahkan di dalam usia emeritasi ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk semangat pelayanan yang boleh diberikan juga kepada orang-orang lain, termasuk Pak Chandra. Kami berterima kasih sekali lagi ya Tuhan. Kami berdoa supaya ada lebih banyak lagi orang-orang yang boleh diinspirasikan dengan kehidupan misi ini ya Tuhan, dan mereka boleh memberikan hidup mereka kepada Tuhan untuk pekerjaan di ladang misi Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah kiranya lebih banyak lagi anak-anak Tuhan yang boleh memberikan hidupnya untuk pekerjaan misi. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berdoa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menyaksikan acara Ngobrol Pastor ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati saudara, dan jangan lupa untuk subscribe dan untuk nyalakan loncengnya supaya video-video yang terbaru bisa saudara nikmati. Tuhan memberkati.